Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya akan menyampaikan tahapan pembuatan blog yang sudah saya buat dalam rangka pelatihan online Simulink. Yang pertama kali saya lakukan adalah masuk ke dalam akun gmail.com. Kemudian saya masukkan email saya, kemudian masukkan password. Selanjutnya masuk. Selanjutnya adalah kita masuk ke Blogger. Karena tadi di akun Gmail-nya itu yang dibuat untuk membuat Blogger, maka secara otomatis di dalam Bloggernya ini langsung masuk di akun yang ada kaitannya dengan Gmail tadi. Jadi beginilah tampak Blogger saya. Jadi sudah ada materinya di sini. Kemudian jika kita lihat sekilas mengenai blognya semacam ini, jadi ada halaman-halaman di sini, kemudian ada foto yang bergerak di sini, profil, dan lain sebagainya. Selanjutnya bagaimana membuat halaman-halaman yang ada di dalam blog ini. Jadi di blog yang saya buat ini saya ambil sebuah template dari bawah bisa dilihat, yaitu dari Lasanta. Jadi nanti bisa di googling, bisa cari di Google theme Lasanta, sehingga nanti kita masukkan ke dalam blog yang sudah dibuat, jadinya semacam ini, tinggal nambah sedikit. Kemudian kembali lagi ke materi yang akan kita buat. Di page tadi yang ini ada beranda, naratif, dan lain sebagainya, itu sebenarnya ketika kita buat lihat blog itu ada di dalam laman. Nah, jadi akan muncul semua di sini, naratif 2, about me, exercises, naratif 1, quiz, dan lain sebagainya. Kita nanti akan mencoba mempraktekkan untuk menambah halaman di dalam blog ini. Terakhir di about me, kemudian kita akan tambahkan satu laman baru. Kita klik, misalnya kita kasih judul review narrative. Kemudian kita masukkan materinya, sekaligus nanti menjelaskan tentang bagaimana mengisi materi di dalam blog. Yang pertama tadi kita tulis judulnya dulu, kemudian judul lamannya, kemudian di dalam laman tersebut kita kasih materi. Kita cari langsung saja di file yang sudah kita simpan. Nah, ini misalnya kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini, klik kanan, di paste. Oke. Setelah itu misalnya kita mau menambahkan gambar di dalam artikel ini, maka kita klik icon yang bentuknya ini, di sebelahnya link, di tengah-tengah antara link dan insert video, kita klik. Kemudian karena kita sudah sediakan gambar di dalam komputer kita, maka kita klik pilih file. Kemudian kita cari, misalnya untuk melihatnya secara lebih jelas, ini jangka taruh, kemudian di open, add selected,
tinggal mengatur, berarti misalnya taruh di kanan, nah, semacam ini. Jadi sudah ada gambar. Kemudian misalnya kita mau nambah lagi, ini udah ada artikel, kemudian materi ini ya, materi yang berjudul Jakarta Rob and Seven Angels. Kemudian kita menambahkan gambar sudah. Kemudian selanjutnya kita menambahkan video. Jadi kita akan taruh di bawah sini. Seperti tadi ya, kalau ini link, kemudian ini ada insert image, kita insert a video. Kita klik. Kalau kita mau upload, ada gambar, ada video di dalam komputer ini, ya tinggal klik upload. Kemudian kita pilih, ambil source dari YouTube, tinggal kita klik from YouTube. Misalnya kita tulis Jakarta Rob and Seven Angels. Kita cari minyak cerita ini, misalnya kita ambil ini ya, salah satu kita contoh, kemudian kita pilih, maka muncullah di sini. Kita coba publikasikan, kita klik, kemudian kita cek apakah sudah ada di dalam blognya. Nah, ternyata masih belum muncul tadi yang reviewnya. Kemudian ketika kita belum muncul seperti ini, kita akan mengekliknya di sini, di edit ini, kemudian diklik di review naratifnya, sehingga akan muncul di dalam urutan daftar page-nya. Kita scroll down, kemudian simpan. Oke, menunggulah, ini muncul review naratif. Kita akan klik, memastikan bahwa ada materi di dalamnya. Jadi ada review naratif, Jakarta Rob tadi materi di dalam page ini, kemudian gambar sudah masuk, kemudian video kita boleh cek. Hello everybody, my name is Jacinda. Oke, ternyata juga sudah bisa semuanya. Kemudian selanjutnya, apabila kita ingin memasukkan kuis seperti yang sudah saya buat sebelumnya di sini, melalui Prof ini, kita nanti bisa menambahkannya juga di dalam sini, di dalam review naratif ini. Jadi kita buka lagi tadi yang review naratif, nanti kita edit di sini. Sebelumnya kita akan buka dulu di Prof. Oke, kita sudah masuk ini, karena tadi masuk pakai Facebook ini. Kita akan membuat awal, berarti dari ini ya, create a quiz. Oke. Selanjutnya kita pilih create scored quiz. Kita klik. Kita memilih tipe quiz yang akan kita buat. Karena kita akan membuat dalam bentuk pilihan ganda, maka kita pilih yang multiple choice. Oke. Kita cari filenya dulu. Nah, misalnya tag ini kita copy, klik kanan, paste. Kalau nggak bisa berarti Ctrl V ya. Kemudian ini sudah masuk di sini. Oke. Kemudian kita tulis nomor 1 pertanyaannya tadi. Tulis, copy, Ctrl V. Terus optionnya kita pilih lagi.
Nah, ketika jawabannya itu adalah di B, maka kita klik, pastikan tanda centangnya posisinya di jawaban yang menjadi jawaban yang benar. Kemudian selanjutnya soal nomor 2. Jadi kita akan masuk ke soal nomor 2. Ini kita done dulu. Save. Kita akan masuk ke soal nomor 2 dengan teks yang sama. Ctrl V, kemudian kita pilih pertanyaannya. Untuk soal bahasa memang agak panjang seperti ini, tidak seperti mungkin soal-soal yang lainnya seperti IPS dan lain sebagainya. Jadi ini kita bisa ambil satu-satu di sini biar tidak ribet juga. Butuh kesabaran. Jawabannya di Met the Bus, berarti di sini. Kemudian kita done. Oke, 2. Terus selanjutnya nomor 3 dengan teks yang sama juga. Kemudian pilih jawabannya tadi di terakhir, berarti D. Oke, kemudian kita kemudian kita misalnya ini contohnya tadi ya, di title-nya itu kita tulis ini review naratif. Gambar ini pun juga bisa dipilih, nanti kita pakai yang default saja, kemudian kita save. Kita bisa memanage poinnya. Kalau misalnya ini sampelnya misalnya hanya 3, berarti kita
total quiznya nilainya 100. Oke, kita misalnya ini untuk masing-masing tinggal milih ini 100. Oke, save, kita close. Kemudian selanjutnya ambil linknya untuk dimasukkan ke dalam blog tadi yang sudah kita buat. Kita masih menunggu proses loading. Oke, kita embed, diambil, kemudian kita masuk ke mana, review naratif, kita edit dulu, kita cari yang terakhir. Oke, kemudian kita pilih yang HTML nya dulu, terakhir. Kita Ctrl V, terus kita lihat di compose. Oke, setelah itu kita perbarui dan kita akan lihat lagi di blog tadi apakah sudah masuk soal yang kita buat tadi. Review naratif, kita klik, kita cari yang bawah sendiri. Oke, kita tuliskan nama, misalnya Jun Abdi, start. Oke, next. Ini tadi C, next, di submit. Oke, maka kita telah berhasil membuat soal, karena ini hanya sampel, tadi hanya contoh 3 saja, bahwa Jun Abdi mendapatkan nilai 100. Demikian tahapan pembuatan blog dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.